Di situ titik bencananya rapat, baik megatrust, baik sesar, gunung meletus rapat. Silakan BMKG klik tentang gempa-gempa terkini atau gempa rutin. Di situ langsung ada peta keluar dan titiknya rapat. Di negara lain jarang loh. Di Jepang aja cuma ada 2 titik. Tapi di Indonesia, Malaysia dekat sekali, dan khususnya di Indonesia. Kali ini yang dibahas tentu sangat penting, karena ini Masya Allah luar biasa, menyatukan merangkai mimpi-mimpi yang sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya, dan ini adalah penguat sehingga semakin jelas sekali. Saya berulang-ulang mengatakan Majelis Gajah sedang melukis sebuah rangkaian fajar-fajar mimpi. Bahkan dalam mimpi beberapa hari yang lalu disampaikan, kita bertugas, Majelis Gajah ditugaskan oleh Allah untuk menakwilkan semua mimpi. Masya Allah, ya. Dan ternyata keputusan saya untuk tetap menakwilkan mimpi Qasim, menyampaikan mimpi Qasim ternyata benar. Walaupun di pihak sana selalu merang. Dan saya punya feeling, kok dilarang? Bertentangan dengan hadis, berarti mereka betul sedang dipenjara Dajjal. Justru yang sesungguhnya arti makna jangan tersampaikan, bahkan luar biasa ini, bertentangan dengan hadis. Sedangkan hadis mengatakan jika mimpi belum ditakwilkan, maka ibarat masih di kaki burung, masih melayang, belum akan terjadi. Luar biasa. Nah, ini adalah mimpi juga nih. Dan mimpinya tepat waktu dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini untuk mengadakan perhelatan besar bagi kita, ya, yaitu seminar tentang blueprint dan roadmap di Indonesia, Asia Tenggara, dan dunia khususnya. Ini tepat sekali, ini adalah mimpinya Mas Jul dari Aceh yang sudah ujelah di sini. Ternyata saya kaget ketika ditakwilkan, Masya Allah. Bahkan saya berani, ya, berijtihad ini sebanding dengan mimpi Muhammad Qasim. Makna isyaratnya sangat besar sekali. Baik, Mas Jul itu mimpi tadi malam, ya? Kemarin, ya? Iya, kemarin, baik. Oh, bukan tadi malam, kemarin malam. Dan ini pas sekali dengan apa yang kita lakukan, ya, sekarang ini. Yang berjudul akan terjadi musibah besar di Asia Tenggara. Ini adalah bagian dari rangkaian perjalanan ruhani dan sejarah akhir zaman sedang disatukan oleh Allah. Siapa yang disatukan? Nanti terjawab. Dan ini yang dimaksud disatukan adalah Majelis Gajah, Al-Mahdi, dan juga kepemimpinan, ya. Dan itu dimulai dari puncaknya musibah. Dan itu sunatullahnya begitu, Allah itu, ya, menolong kita pasti ketika puncak kesulitan. Makanya teman-teman, sekali lagi dengan kajian ini, ayo kita akan diseleksi. Menurut mubasyirat akan ada yang berjatuhan lagi. Hati-hati nih, saya warning saja, ya. Teman-teman akan diolah pikiran hatinya, diguncang pikiran hatinya, ya, dengan tekanan, dengan ancaman dan sebagainya. Hati-hati, karena inilah puncak kemenangan kita nanti, ya. Jadi belum berakhir, kemarin korban-korban itu belum berakhir, karena mubasyirat akan ada lagi, ya. Jadi hati-hati teman sekalian, sadarlah, jangan mau dimainkan perasaan
dan sebagainya. Baik, kita teruskan. Ini mimpi Mas Jul tanggal 26 September 2025 nih maksudnya. 2025. Sebelum tidur, saya membaca seperti biasalah surat Qul, 3 Qul dan doa lain sebelum tidur ya. Insyaallah. Saya bermimpi lari kecil di suatu tempat seperti kayak olahraga. Dalam mimpi itu saya merasa itu sudah jadi rutinitas sehari-hari di Bukit Lebah, Majelis Gajah. Cuma suasananya seperti bukan di Bukit Lebah, di tempat lain. Nah, ini mana besar sekali loh. Nanti teman-teman akan paham ya. Pas ketika saya sedang lari kecil, saya ketemu dengan Ustadz Abu. Ini maksudnya Abu Ukasya. Wah, Masya Allah, Ustadz Abu Ukasya nih. Sebut-sebut di sini. Seolah-olah Ustadz Abu mengirim saya sesuatu, WA. Dan saya pun melihat HP, melihat link yang dikirim WA oleh Ustadz Abu Ukasya ini. Ini kan, kalau lihat handphone, lihat chat itu tinggi. Mirip Qasim juga kan, lihat laptop, lihat handphone. Cuma tinggi lah. Link ini langsung membawa saya ke YouTube. Dan saya melihat seperti bencana sedang terjadi. Tetapi saya tidak tahu apa itu. Tiba-tiba saya melihat video baru yang menampakkan sebuah pesawat. Bodi sampingnya pecah. Dan saya melihat tulisan pesawat Air Asia. Saya ngomong, Ustaz, ini musibah sedang terjadi ini. Ustaz Abu Ukasya bilang, iya, itu yang saya kirim tadi. Jadi, Ustaz Abu Ukasya ngirim pesan, berupa link YouTube, terjadi musibah Air Asia. Ini juga takbirnya, Masya Allah, luar biasa lah. Itulah kehebatan mimpi, itu sesuatu yang digambarkan dalam mimpi, di luar dugaan kita semua. Dan ternyata Masya Allah, betul. Saya cek ke e-booknya kitab takbir, benar Masya Allah. Ya. Luar biasa. Tapi ini lagi terjadi sekarang. Saya ngomong sambil jalan. Ini sekarang sedang terjadi ini. Dan menonton video tersebut dan Ustadz tidak menjawab karena kami berjalan ke arah masing-masing. Saya dalam hati ngomong, mimpi Muhammad Qasim terjadi lagi nih. Itu perasaannya ya dalam hatinya. Saya jadi bingung sebab masih banyak orang-orang yang belum percaya mimpinya Muhammad Qasim. Gimana cara ya menceritakan ke orang supaya tahu kalau kita sedang sangat sedikit. Waktu kita sudah sangat sedikit, mepet nih. Masih banyak manusia yang mengabaikan mimpi Muhammad Qasim. Ya. Saya pun berjalan terus sambil lihat handphone. Saya pun melihat anak-anak berkumpul belajar agama. Dan saya melihat mereka semua kayak umur 10 tahun ke bawah. Anak muda ya, anak kecil, anak remaja. Saya melihat mereka belajar sambil berdiri karena tempatnya memang di pinggir kayak jalan. Di pinggir jalan kayak tanah gersang, berpasir. Warnanya kuning, berdebu. Cuma ada sap atapnya. Itu pun kayak tempat berteduh. Jadi ya terpinggirkan lah ya. Di tempat yang gersang, sederhana daripada belajar. Cuma ada tiang dan atapnya tidak jelas dari apa. Sebab kayak tembus cahaya. Nah saking jeleknya tembus cahaya lah. Bolong-bolong kira-kira itu ya. Cuma yang saya lihat, anak-anak belajar pakai baju gamis dan peci sambil berdiri. Kulit mereka hitam. Saya mendengar bahasa mereka berbicara. Saya tidak paham. Tiba-tiba hati saya bilang, apakah mereka orang Rohingya? Yang negara tetangga kita itu negara mana itu? Vietnam ya, yang terusir ya, yang dibantai. Orang-orang yang sangat miskin lah, bantai lagi. Saya pun berjalan lagi dan tiba-tiba saya berada di teras sebuah rumah. Kayak kecil tapi teduh enak suasananya. Tapi seolah-olah
seolah-olah saya sedang mengajari anak Ustadz Abu Ukasa. Tiba-tiba ngajarin Ustadz Abu Ukasa anaknya nih. Menghitung sambil menunjuk ke kayu yang sudah disediakan sebagai pengganti papan tulis. Tapi kayunya tebal dan bulat sebesar piring. Dan kayu itu sudah dilubang bulat-bulat. Ya. Ini lihat simbolnya kan luar biasa aneh-aneh, unik-unik. Sebagian kayak disumpal lagi lubang kayunya dan saya mengajari anak Ustadz Abu Ukasa yang paling kecil sambil menunjuk pakai kayu menunjukkan, tapi anak Ustadz Abu kan nangis lari ke pelukan Ustadz Abu, dia ditemani Ustadz Abu sendiri. Ini simbolnya tinggi loh, nanti teman akan kaget ya, semua simbol-simbolnya luar biasa. Kemudian, dan mimpi pun berakhir, saya bangun mau sholat tahajud. Nah, salat. Mimpi pun berakhir ya. Sekarang sekalian saya mikir, ini Mas Suli, Masya Allah, dikasih mimpi yang bagus-bagus. Oh, saya tahu jawabannya. Kira-kira teman-teman tahu nggak jawabannya? Hadiah dari Allah karena sekarang rajin puasa. Kalau dulu nggak rajin puasa. Sering batal itu. Informasi intelijen mengatakan, Kang, ini batal nih Mas Suli. Puasa nih, Masya Allah. Sekarang puasanya rajin. Jadi dikasih hadiah sama Allah ya. Orang sekalian, sekali lagi ini mimpi luar biasa, banyak sekali simbolnya, dan ini adalah sesuatu yang menurut saya sebanding ya, seperti dalam mimpi Qasim akan ada para helper yang mimpinya mengagumkan dan sederajat dengan mimpinya. Baik, kita mulai takbilnya. Lari kecil di suatu tempat, rutinitas di Bukit Lebah. Simbol lari kecil adalah satu tanda kesiapan fisik, spiritual dalam menghadapi perjalanan panjang. Tuh. 5 tahun lagi bro, aduh, pegal. Sudah 5 tahun ini kita di sini pegal ya. Dalam tafsir Ibnu Sirin, lari bisa bermakna ijtihad atau berusaha mengejar kebaikan. Tuh. Jadi panjang nih cerita ujian kita ini. Kalau kenapa saya bilang pegal? Karena ujian itu terasanya lama sekali, betul tidak? Tapi kalau kesenangan kayaknya sebentar amat ya. Itulah dunia menipu ya. Kalau kesenangan pengen lama gitu. Meski bukan di Bukit Lebah, Mas Jul tetap merasa itu rutinitas Bukit Lebah. Apa maknanya ya? Ini isyarat bahwa ruh dan identitas Bukit Lebah tetap melekat. Meskipun keadaan atau medan perjuangan berpindah, artinya dimanapun berada, syaf gajah tetap berjalan. Jadi ini simbol bahwa nanti ada kalimat berikutnya lagi takbilnya. Ternyata majelis gajah akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan yang lain, yang lebih luas ya. Ini maksudnya. Makanya dipersatukan dulu kita di sini menjadi keluarga besar dulu, merekat hatinya, pikirannya, terus belajar samina wa tona, ya belajar semua, adab dan sebagainya. Jadi itulah yang saya katakan dari dulu, mustahil pembantu utama Al-Bandi hanya ngomong-ngomong di sosmed. Mustahil bin tidak mungkin. Karena perjuangan itu sunatullah sifatnya. Dididik, ditempa, menderita sama-sama, senang sama-sama, diuji sama-sama, itu yang benar. Itu sunatullah seluruh hidup manusia. Dari mulai Adam sampai terakhir perjuangan teman-teman. Ya. Tak mungkin, makanya ini sindiran sebetulnya untuk grup sebelahnya. Hati-hati. Ya. Harus ditempa dalam kebersamaan. Itulah syaf yang sesungguhnya. Persis cocok dengan atsar bahwa pembantu utama Al-Mahdi adalah siapa? Ashabul Kahfi. Berarti mereka sudah menyatu. Ya. Baik.
Terusan. Pertemuan dengan Ustaz Abu Kasar dan kirim WA dan link YouTube, simbol wasilah dakwah modern. Yang harus dilakukan. Masya Allah. Persis. Ustaz Abu di sini menjadi simbol penyambung kabar gaib atau ruyah menuju realitas dunia. Ya, simbol. Di sini kan beliau tugasnya adalah menjadi mudir atau kepala sekolah. Maka ini disimbolkan sebagai gaib atau ruyah menuju realitas dunia. Ya, dididik teman-teman anak-anak semua. Tadi kan ada simbol anak yang belajar ya. Berarti memang betul ada mimpi lain sejalan. Ustaz Abu Kasar memang ditakdirkan Allah untuk kesini pada saat kita perlukan ya. Pesan WA seperti peringatan dan segera terbukti nyata. Jadi pesan WA itu peringatan yang segera terbukti nyata. Sebentar lagi akan jadi nyata semua. Melihat video bencana dan pesawat AirAsia pecah. Lihat coba simbolnya. Saya juga, itu ya Masya Allah. Tidak diduga oleh kita. Itulah kekuasaan Allah ya. Jadi tidak mungkin ini larang-larang karena tidak terpikir oleh Mas Yul. Tidak terpikir oleh Muhammad Qasim dengan simbol-simbol yang tinggi. Saya pun tidak terpikir. Kita pun tidak pernah berpikir. Menyimbolkan sesuatu. Ini apa artinya? Lihat. Pesawat pecah simbol fitnah besar, bencana atau runtuhnya keterhubungan, transportasi, komunikasi antar bangsa. AirAsia apa artinya? Fitnah bencana besar ini bisa merujuk kepada Asia Tenggara, bahkan khususnya Indonesia, Malaysia. Kenapa AirAsia ke situ lari terjemahan? Karena markasnya di Asia Tenggara, itu punya orang Malaysia itu. AirAsia itu. Dan markasnya di Asia Tenggara memang penerbangannya ke Thailand, kemana segala macam. Coba ya, Allah tuh menunjukkan simbolnya tuh dahsyat. Penerbangan Asia, AirAsia. Jadi ini akan terjadi musibah ya di sini. Jadi Indonesia, Malaysia siap-siap akan ada musibah-musibah besar. Lihat di BMKG Indonesia, di situ titik bencananya rapat. Baik megatrust, baik sesar, gunung meletus, rapat. Silakan BMKG klik tentang gempa-gempa terkini atau gempa rutin. Di situ langsung ada peta keluar dan titiknya rapat. Di negara lain jarang loh. Di Jepang aja cuma ada 2 titik. Tapi di Indonesia, Malaysia dekat sekali, dan khususnya di Indonesia. Dalam tafsir mimpi, pesawat jatuh, runtuhnya proyek besar atau tanda datangnya musibah yang mengguncang publik. Luar biasa ya, Masya Allah. Dan ada mimpi yang lain, Allah selamatkan. Bahkan mimpi ada Jawa Barat juga ditenggelamkan. Sebagian besar Jawa Barat ditenggelamkan. Dan tempat Ujlah kita diselamatkan. Ya. Demikian juga ketika sesar memang terjadi. Di situ jelas-jelas sekali secara ilmiah pun yang sebetulnya sudah saya persiapkan temanya. Dan ternyata retakannya ke kota Bandung malah, bukan ke sini. Di Lembang ke bawah itu. Ke Setiabudi kemana. Itu, dan itu akan juga musibah besar. Kesini hanya ada guncangan saja ya. Tapi insya Allah karena rumah kita dari kayu, ya insya Allah lebih aman, jauh lebih aman ya. Kemudian yang berikutnya, Mas Jul berkata, mimpi Muhammad Qasim terjadi lagi. Artinya, hati memberi isyarat bahwa ru'yah Muhammad Qasim sedang menyingkap kejadian nyata yang akan berulang meski banyak orang menolak. Muhammad Qasim sudah bilang dalam mimpinya banyak, sebentar lagi Allah turunkan azab. Di luar negeri sudah banyak terjadi lah. Teman-teman sekalian, coba pertemanan dengan link-link berita-berita bencana. Terjadi di mana? Besar-besar lah, lumayan di luar negeri ya sudah terjadi. Baik kebakaran hutan, ada angin puting beliung yang besar, tornado ya di sana. Banjir di Pakistan tuh, banjir itu besar-besaran. Dan di Pakistan tuh puluhan orang meninggal itu banjir.
Jadi sudah mulai di mana-mana sebetulnya, dan puncaknya terjadi di Indonesia nanti. Ini menguatkan sunatullah, ru'yah, syariqah sebagai bagian dari nubuah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mimpi, satu dari 46 kenabian. Anak-anak belajar agama di tanah gersang berdebu. Ini apa arti dan maknanya? Anak-anak kecil kulit hitam berpakaian gamis berbicara bahasa yang tidak dipahami. Simbol kaum yang dianggap terpinggirkan artinya, dan tidak memiliki apa-apa atau mungkin tertindas, tetapi menjaga iman. Persis, kan ini menceritakan tentang SDM di Tanah Ujlah, gitu, bahaya. Persis ya, kita ini dianggap terpinggirkan. Bahkan Pak RT di sini bingung. Dulu setahun yang lalu dia bingung. Pak Haji, ini kok saya juga masyarakat di sini aneh. Kan enakan di kota, apa di situ? Ya, banyak babi, banyak monyet, apain gitu loh, bingung gitu ya. Hati mengatakan mereka Rohingya. Ya. Ini sangat mungkin ru'yah menunjuk pada umat terpinggirkan atau dicibir atau teraniaya yang Allah muliakan dengan belajar agama meski dalam keadaan miskin. Benar, di sini miskin semua. Tanah gersang, hanya atap tipis tembus cahaya, isyarat tempat yang tidak layak dihuni tuh, atau hina di dunia, tapi Allah terangi dengan cahaya iman. Masya Allah, simbol cahaya ya. Tidak layak, saya betul memang ya. Kalau secara ukuran dunia ya, makanya saya banyak juga diejek. Bodoh gitu ya, bodoh. Ya nggak bodoh. Ngapain hidup susah-susah? Hidup tuh mau senang, ini malah mau susah-susah. Ya, makanya sudah dianggap gila ya. Teras rumah kecil mengajarkan anak ustazah dengan kayu bulat terhubung. Tadi, dengan ya ustaz. Oh, dengan ustazah ya, Ustaz Abu. Dengan kayu bulat berlubang. Apa artinya teras? Tempat teduh aman sementara. Simbol ujlah. Tuh, simbol ujlah. Ya. Kayu bulat berlubang. Ilmu yang sederhana tapi penuh lubang. Serba kekurangan. Walaupun seadanya, ini bisa jadi media tarbiyah. Tuh, seadanya. Makanya teman-teman jangan boros-boros ya. Kertas itu. Bolak-balik. Kecil aja, jadi biar selembar itu seminggu kalau bisa ya. Mengajari anak Ustadz Abu Kasa, simbol generasi penerus majelis gajah yang, karena Ustadz Abu Kasa kan di sini ya, yang harus dipersiapkan dengan sabar meski mereka awalnya menangis dan belum siap. Tuh, Masya Allah. Ini juga kalau nonton Mas Rudi ya, Mas Rudi ini harusnya begini, Mas Rudi ini tetap bertahan anak-anak sih ya, dilihat. Masya Allah, walaupun mereka merintih, menangis, ini syarat kuat sekali nih. Apapun ceritanya, saya pun juga, Masya Allah, saya pun juga harus masih berjuang nih ya, untuk anak-anak nih, supaya di sini walaupun kita seadanya tapi penuh berkah dan hidayah dari Allah, dan disiapkan generasi-generasi untuk berhadapan dengan Dajjal. Disinilah tempatnya. Anak lari ke pelukan Ustadz Abu adalah simbol anak-anak butuh bimbingan utama orang tua dan figur pembimbing. Saja. Luar biasa ya. Jadi memang kita sedang menyiapkan SDM sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan hari ini ya. Maka saya tugaskan ke Ustadz Abu Kasa, Ustadz, berubah pendidikan kita. Jangan ikutin pendidikan yang di luar.
yaitu kita lebih mendahulukan memahami teks itu. Bukan hanya membaca hafalan teksnya. Tinggalkan itu. Waktu bangun bertepatan jam 3 adalah doa mustajab. Ya, oke, kita teruskan. Kesimpulan takwil. Pesan utama mimpi. Musibah besar di Asia Tenggara ditandai dengan Air Asia pecah. Akan menjadi tanda kuat kesesuaian ru'yah Muhammad Qasim dengan realitas. Ya, Muhammad Qasim sudah dalam mimpinya banyak ancaman. Akan Allah ajarkan, ya, turunkan ajab. Sekaligus sebagai penggantian sistem. Karena memang sulit. Rekan sekalian, jika kita berharap 2 tahun lagi perubahan politik kita berubah, mustahil. Bagaimana mungkin? Ya, wah, penuh gejolak, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Wah, berdarah-darah, mungkin bunuh-bunuhan, baru berubah. Tapi dengan cara Allah, Allah turunkan musibah. Sadar, dan akhirnya terjadilah perubahan yang luar biasa. Jelas ya? Ini peringatan juga waktu umat semakin sedikit untuk bersiap-siap. Wahai umat Islam, wabil khususnya di Asia Tenggara, siap-siap, tidak lama lagi sempit waktu kita. Beberapa bulan ke depan kita akan mulai melihat peristiwa-peristiwa luar biasa ya. Majelis Gajah di Bukit Lebah tadi disebut-sebut dalam mimpi ini akan mengalami perpindahan gelanggang perjuangan, tidak hanya di Bukit Lebah tapi luas. Tuh, teman-teman sekalian, Masya Allah, berarti benar apa yang kita putuskan. Masya Allah, semua langkah kita sesuai dengan mimpi ini. Ya. Sedang mempersiapkan SDM. Sedang mempersiapkan banyak hal. Ketersambungan semua. Banyak doa-doa kita, salah satunya itu ya. Allah kabulkan kan? Betul kan? Ya, insya Allah. Kalau jawab dengan berita gembira, ini berita gembira ini. Intinya doamu. Segera apa? Allah wujudkan. Siap-siap gajah. Makanya teman sekalian, siap semua tampil ya. Media modern WA, YouTube dan sebagainya ini sarana utama peringatan. Tuh teman-teman, mari kita lakukan program 1000 channel dengan berbagai macam nama, bukan hanya gajah saja. Sehingga ketika ada informasi, semuanya masuk ke seluruh 1000 channel. Allah memberi isyarat bahwa masa depan kebangkitan Islam justru ada pada generasi tertindas yang belajar dengan ikhlas meski di tanah gersang. Tuh, berikutnya, kebangkitan rohani itu di tempat seperti ini. Di zona tidak nyaman. Maka bersyukurlah teman-teman. Ayo, bersyukurlah. Menangislah ya. Menangislah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang betul keputusan keluar dari zona nyaman itu. Karena zona nyaman, zonanya fitnah, dajjal, fitnah iblis, keduniawian semua. Terseret semua. Ya, bahkan setiap kali saya ke kota, sedih rasanya. Dibangun perumahan baru, dibangun masuk ke gang, lagi bangun rumah. Sampai berapa lantai tinggal. Sedih rasanya, Masya Allah. Tidak sadar ini. Ya. Semua terseret. Bahkan tokoh agamanya juga terseret. Semua terseret ini. Makanya betul, mimpi yang sebelumnya apa? Sulit siapapun ketika mengatakan, saya siap, kami orang beriman. Justru harus di sini tempatnya. Dalam mimpi apa? Tidak mampu. Contoh kasus terakhir di Departemen Agama, Ustaz Halid Basalam terseret. Akhirnya dia ngaku salah, dikembaliin uang. Kan berarti sadar sebelumnya bahwa ini permainan nggak benar, karena sudah paham tambahan kuota 20.000 itu untuk orang yang antri. Saya yakin beliau sadar, saya seyakin-yakinnya sadar. Apalagi dia sudah punya
perusahaan travel, udah belasan tahun dia punya itu. Sadar tahu aturan. Penambahan kuota itu untuk mereka yang antri. Kasihan, ada yang 15 tahun, 20, ada yang 25 tahun bahkan teman sekalian. Keburu mati. Coba bayangkan deh. Luar biasa. Tuh, terseret. Padahal gimana kurang nama beliau mencreng. Di atas, di papan atas. Moncreng, apa? Mentereng. Tuh, terbukti. Hadis juga terbukti, kata Nabi. Terseret semua, ya. Anak-anak di Majelis Gajah harus disiapkan sebagai pewaris perjuangan. Tuh, meski awalnya mereka menangis enggan. Masya Allah, luar biasa ya. Susah-susah payah kita di sini. Ya. Figur ayah Ustadz disimbolkan dengan sosok Ustadz Abu Qasa atau guru ruhani dan ruhani. Tetap sangat penting dalam pendidikan ini. Kita semua ya disimbolkan dengan Ustadz Abu Qasa. Dimensi ruhani, mimpi ini mempertemukan, nah ini lihat, antara Ru'yah Muhammad Qasim, tragedi Asia, dan tugas pendidikan mempersiapkan SDM di Majelis Gajah. Allahu Akbar. Tuh lihat, luar biasa mimpi ini. 3 dimensi ini disatukan, baru akan terjadi takdir Allah yang menggema dunia ya. Mimpi Qasim, tragedi Asia, karena memang itu akan ditenggelamkan Bar Timur. Ditenggelamkan tuh bisa fisiknya plus apa coba? Politiknya, ekonomi berubah, bencana besar, tenggelamkan. Allah tenggelamkan sistem Dajjal ini, dan Allah ganti dengan kekuatannya, bukan karena kita. Mana ada kita punya kemampuan? Apa sih kita? Dari mana kita? Nggak diperhitungkan sama siapapun. Dianggap orang gila semua bahkan, ya. Orang aneh semua. Jadi ini semua karena kehendak Allah. Ini artinya perjalanan ruhani dan sejarah akhir zaman sedang disatukan oleh Allah. Masya Allah. Makanya saya huruf besar nih, biar teman-teman yang agak bolor matanya terbaca. Ini artinya rekan sekalian, mimpi tadi itu adalah perjalanan ruhani dan sejarah akhir zaman sedang disatukan Allah. Artinya insya Allah kita adalah bagian dari pelaku sejarah itu. Masya Allah. Rekan sekalian, saya malam ini coba mendadak loh saya tuh menggantikan tugas. Tadinya kan harusnya Mas Widodo. Mas Widodo jam 9 kalau nggak salah. Kang, saya belum siap nih. Bang Diki aja, waduh, kayak apa ya? Nyetar mimpi, Masya Allah ditambah. Ini dia jawabannya. Tuh, pertolongan Allah tiba-tiba ya. Luar biasa. Sehingga pas disampaikannya, karena apa? Karena saya perlu suntikan semangat kepada semua teman-teman yang ada di grup. Ayo kita sekarang waktunya berjihad dengan harta, jiwa, dan raga kita. Ya, dengan waktu kita. Allah Akbar. Jadi waktunya lah ini titik sejarah kita untuk betul-betul berjuang. Baik rekan sekalian, mau tahu ini sangat cocok dengan mimpi ini yang pernah saya sampaikan. Nih, masih ingat? Ini. Bahkan dengan mimpi Mbak Dian, apa tanda Muhammad Qasim di sini? Terjadi musibah dulu, bencana. Betul. Di Pakistan lebih sulit lagi. Di Pakistan sudah ancur-ancuran diserang India. Lari Muhammad Qasim ke sini. Di Indonesia pun banyak bencana. Qasim lari ke sini, Indonesia banyak bencana. Sedangkan tanah Ujalah berkibar terus. Nah, Qasim sadar ternyata tanah Ujalah lah yang disebut-sebut dalam mimpi. Insya Allah ya. Tuh mimpi Mbak Dian. Sama kan? Alhamdulillah.
Masya Allah, rekan sekalian. Saya kira itu yang disampaikan. Maka kepada teman-teman yang sudah keluar dari sini, berpikirlah ya, dengan keras. Dan kepada teman-teman yang belum ke sini, maka pikirkan juga dengan keras itu. Karena ini memang perjuangan, pengorbanan. Bagaimana kalau saya begini? Loh, ini pengorbanan, ini waktu pengorbanan. Masuk kepada ayat jual beli dengan Allah. Mencintai Allah atau keluargamu. Tuh, sampai begitu ya. Rekan sekalian, baiklah. Insya Allah mimpi ini mempertegas keyakinan kita. Maka tidak boleh ada secuil pun keraguan di antara kita. Karena keraguan itu adalah pintu masuk fitnah Dajjal.